Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari Bri Story, Rumah Hantu di Perkebunan Karet. Dan sudah masuk ke part 6 teman-teman ya, makin serem aja kesini, makin mencekam aja. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bri Story atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan benar-benar luar biasa kisahnya ya. Oh iya, buat teman-teman yang suka baca ya, bisa mengikuti Instagram daripada Bri Story, Twitter daripada Bri Story, dan juga channel YouTube ya. Oh, kisahnya keren-keren banget di sana teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Sumatera Selatan. Gubuk tua di tengah hutan Sumatera. Rumah hantu di Perkebunan Karet part 6. Roda motor berputar menyusuri jalan setapak yang sudah 1 tahun lebih harus Om Heri lalui jika ingin menuju ke kota. Siang itu, Om Heri harus meninggalkan rumah untuk mengantar Wahyu yang sedang sakit. Tujuan mereka adalah rumah sakit kecil yang letaknya di pinggiran kota. Demam tinggi yang sudah 3 hari tak kunjung turun membuat Om Heri memaksa Wahyu untuk menemui dokter. Sebelumnya, dia bersikeras ingin beristirahat di rumah saja, tidak mau ke rumah sakit. Tapi akhirnya, Wahyu mau juga pergi ke dokter. Sekitar jam 12, mereka berdua pun sampai di rumah sakit. Cukup lama antrian yang harus dijalani sampai akhirnya mendapat giliran untuk bertemu dokter. Dokter berkata, Wahyu terjangkit tipes dan menyarankan untuk dirawat beberapa hari supaya dapat beristirahat total. Dan demi kesembuhan Wahyu, dengan berat hati Om Heri mengikuti saran dari dokter. Akibatnya, beberapa hari ke depan Om Heri harus tinggal seorang diri di rumah di Perkebunan Karet. Mau bagaimana lagi? Pak Heri nggak apa-apa, saya tinggal beberapa hari kan Pak? Atau untuk sementara tinggal di tempat teman saya di kota saja Pak? Wahyu terlihat khawatir. Dia takut kalau Om Heri akan mengalami kejadian yang tak mengenakan ketika nanti di rumah sendirian. Gak apa-apa yuk, sudah kamu tenang saja ya. Istirahat aja supaya lekas sembuh. Setelah selesai semuanya, Om Heri pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Belum terlalu sore, jam masih menunjukkan pukul 2 siang. Matahari masih terik menyinari menembus sela pepohonan karet, menerpa wajah Om Heri yang sesekali memicingkan mata menahan silaunya. Sudah cukup lama daerah ini tak diguyur hujan. Debu berterbangan tertiup angin, jalanan bertebaran daun kering. Kemarau yang panjang ini sedikit banyak juga mempengaruhi hasil karet di perkebunan, kualitas dan kuantitasnya. Tapi tidak apa-apa, ini adalah termasuk siklus perkebunan. Sepeda motor Om Heri dijalankan dengan kecepatan sedang. Karena memang tak ada yang dikejar, ia coba menikmati suasana perjalanan di siang menjelang sore ini. Memang suasana perkebunan karet sangat indah kalau pada siang hari, berbeda jauh dengan keadaan ketika malam. Setelah 1 jam lebih perjalanan, Om Heri sampai juga di tempat para pekerja yang sedang menyadap karet. Ya, Om Heri tidak langsung pulang ke rumah, tetapi ia menuju ke tempat penyadapan karet terlebih dulu. Setibanya di situ, beberapa pekerja langsung bertanya tentang keadaan Wahyu. Mereka khawatir dengan kesehatannya yang menurut mereka Wahyu selalu bekerja dengan giat. Om Heri duduk lalu beristirahat di gubuk kecil. Gubuk yang didirikan memang untuk tempat beristirahat, letaknya di tengah perkebunan. Jadi dari gubuk ini Om Heri masih dapat melihat dan mengawasi keadaan sekitar.
Sementara para pekerja sudah kembali ke posisinya bekerja masing-masing, Om Heri berniat untuk istirahat sejenak. Badannya terasa sangat lelah setelah sejak semalam ia kurang tidur. Om Heri merebahkan badan di gubuk itu, melemaskan otot-otot, bernafas panjang dan teratur, sampai akhirnya Om Heri terlelap. "Jangan lari kau, mati kau. Ampun, ampun." Suara teriakan banyak orang. Ada yang berteriak sangat marah, berteriak sadis. Ada juga suara meminta ampun. Semuanya sangat mengagetkan, membuat Om Heri panik dan ketakutan. Ada apa ini? Suara orang-orang itu semakin menyeramkan karena ditambah dengan suara pukulan tangan, tendangan, pukulan benda tumpul, dan yang paling mengerikan adalah suara benda tajam yang menancap lalu merobek kulit dan daging. Om Heri sangat ketakutan. Di hadapannya ada banyak orang yang saling baku hantam. Ada yang berduel satu lawan satu menggunakan benda tajam seperti golok dan pisau panjang. Ada yang menjerit meminta ampun karena sudah tak berdaya, tergeletak di atas tanah dengan darah bercucuran. Sementara lawannya terus saja menghujani dengan bacokan golok di tangan. Seram melihatnya. Sambil duduk, Om Heri mundur menjauh perlahan, sejauh mungkin dari perkelahian yang sangat mengerikan, sampai akhirnya ia menemukan pohon karet yang cukup besar. Om Heri bersembunyi di baliknya. Namun tetap saja, walaupun sudah sangat ketakutan, Om Heri tetap mengintip dari balik pohon, penasaran dengan peristiwa yang tengah terjadi di bagian perkebunan karet yang Om Heri belum tahu letak pastinya. Itu adalah perkelahian dua kubu. Masing-masing kubu terdiri dari puluhan orang atau mungkin ratusan. Tawuran yang sangat mengerikan. Suara jeritan laki-laki yang sedang menahan sakit atau bahkan sedang meregang nyawa. Lemas badan Om Heri, jantungnya berdegup sangat kencang, keringat dingin mengucur deras, pemandangan horor. "Pak, Heri, bangun Pak." Suara Pak Husni, salah satu pekerja, membangunkan Om Heri dari tidur. "Sepertinya mimpi buruk ya Pak. Bapak tidurnya sangat gelisah tuh." Begitu kata Pak Husni. Mimpi yang sangat mengerikan. Entah apa artinya, terang saja tidur Om Heri tadi kelihatan resah dan gelisah. Di dalam mimpi itu, Om Heri melihat seperti ada perkelahian dua kubu yang beranggota ratusan orang. Mereka saling pukul, saling bacok, saling bunuh, sangat sadis. Perkelahian ini terjadi di salah satu sudut perkebunan karet, bagian perkebunan yang Om Heri tak tahu bagian mana. Ia melamun beberapa saat sambil duduk di gubuk, masih trauma dengan mimpi yang baru saja terjadi. "Pak, sudah selesai Pak." Sekali lagi suara Pak Husni mengagetkannya. Dia mengajak pulang setelah pekerjaan sudah selesai semua. Lalu mereka membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing. Semilir angin menembus masuk dari sela-sela jendela. Angin yang berembus dingin nyaris menusuk tulang. Musim kemarau, tapi udara malam malah terasa dingin. Malam ini juga begitu. Udaranya lebih dingin dari biasanya. Om Heri duduk di ruang tengah sambil menikmati kopi dan mendengarkan radio, sesekali membaca majalah lama yang isinya sudah ia hafal di luar kepala. Sejak maghrib sampai sekarang jam 9, Om Heri duduk dalam kesendirian, mencoba membuang rasa khawatir yang sesekali hinggap. Semoga ini bukanlah keputusan yang salah, memilih untuk tinggal seorang diri di rumah daripada menumpang di rumah kawan. Semoga. Sambil terus memperhatikan jam dinding yang bergerak lambat, Om Heri menyeruput kopi yang hampir hanya menyisakan bubuknya saja. Jam 10 malam. Dengan perasaan gundah, Om Heri memutuskan masuk ke kamar dan mencoba untuk tidur seperti biasa. Entah sudah menjadi sugesti atau bagaimana, ketika sedang benar-benar sendirian di rumah ini, perasaan perlahan menjadi tak enak, was-was. Setelah sudah berada di dalam kamar pun sama, perasaan masih tak enak. Pintu kamar yang terbuka lebar membuat Om Heri bolak-balik melirik ruang tamu yang masih terang benderang karena lampu petromak yang masih menyala. Tapi tetap saja, ruang tamu kelihatan seram dan semakin mencekam. Kekosongannya berbicara, sepinya seolah memiliki rencana. Beberapa kali Om Heri coba untuk mengubah posisi tidur menjadi menghadap dinding kamar membelakangi pintu, tapi beberapa kali juga menjadi merasa lebih was-was kalau di belakang ada sesuatu yang sedang berdiri memperhatikan.
Kalut, isi kepala tak karuan. Akhirnya, Om Heri kembali menghadap pintu, menghadap ruang tamu. Lelahnya hari ini membuat tubuh sangat letih. Om Heri butuh istirahat, butuh tidur. Syukurlah, tanpa disadari, kantuk mulai datang. Matanya semakin berat dan semakin berat, perlahan mulai terpejam dan akhirnya terlelap. Terjaga, tetapi mata belum benar terbuka. Udara dingin menusuk tulang, dinginnya masuk dari sela-sela lubang jendela. Pelan-pelan ia membuka mata, melirik jam di dinding. Dalam gelapnya kamar masih terlihat kalau jarum pendek jam menunjukkan ke angka 2. Beberapa menit kemudian, Om Heri sudah benar-benar sadar dan teringat kalau ia seorang diri. Ia lalu mengarahkan pandangan ke ruang tengah. Lampu petromak nyalanya sudah temaram berkedap-kedip, nyaris mati, sepertinya sebentar lagi padam. Posisi tidur masih miring menyamping menghadap pintu, memandang sebagian ruang tamu. Ada sofa panjang dan meja di depannya. Om Heri terdiam, jantungnya mulai berdegup kencang. Tubuhnya tak bisa digerakkan karena di sofa panjang itu ia melihat sesuatu di antara terang dan gelap. Dari cahaya petromak yang berkedip-kedip, Om Heri melihat ada sosok laki-laki yang sedang duduk di ruang tamu, berpakaian serba hitam dari kepala hingga kaki. Sosok itu duduk di sofa panjang menghadap kamar, duduk menghadap Om Heri yang tengah berbaring di atas tempat tidur. Dia hanya diam dengan mata yang menatap tajam lurus ke depan. Senyumnya lebar, nyaris menyeringai, menghiasi wajah seramnya, wajah dengan kumis yang sangat tebal. Rambutnya gondrong di atas kepala menggunakan kain yang dililit membentuk seperti sorban tapi berwarna hitam. Sesekali dia mengepulkan asap rokok dari mulutnya, rokok yang dia pegang di tangan kiri, sementara tangan kanannya menggenggam golok panjang yang masih ada di dalam sarungnya. Om Heri ketakutan. Siapa laki-laki itu? Bagaimana dia bisa masuk ke dalam rumah? Tapi tetap Om Heri belum juga bisa berbuat apa-apa. Tubuhnya masih kaku, tak bisa bergerak. Mulutnya tercekat, tak bisa mengeluarkan suara. Sementara keadaan sangat hening, sepi, tak ada suara apapun juga. Beberapa saat lamanya situasi itu berlangsung, hingga akhirnya Om Heri melihat ada pergerakan dari sosok laki-laki itu. Bibirnya bergerak-gerak, mulutnya seperti hendak mengucapkan sesuatu. Gerakan bibirnya berulang-ulang, kalimatnya tak berganti, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Tak terdengar kata-kata, hanya gerakan mulut dan bibir yang terus-menerus seperti hendak berucap sesuatu. Om Heri penasaran. Lalu ia mencoba fokus untuk membaca gerakan bibir dan mimik wajahnya, mencoba mengerti apa yang hendak ia katakan. Setelah cukup lama memperhatikan, akhirnya Om Heri tahu apa yang ia ucapkan berulang-ulang. Mati. Banyak yang mati. Banyak yang mati. Ya, seperti itulah kalimat yang Om Heri tangkap. Semakin berindik, semakin ketakutan, semakin panik. Om Heri tak tahu harus berbuat apa. Siapa yang mati? Berapa banyak yang mati dan kenapa bisa mati? Om Heri masih terhipnotis, diam di atas tempat tidur dengan posisi yang masih sama, masih bingung dalam ketakutan. Apa yang tengah terjadi? Di tengah kekalutan, sosok laki-laki itu perlahan berdiri. Setelah berdiri, barulah terlihat jelas tubuh tinggi besarnya. Senyum yang menyeramkan masih terus menghiasi wajahnya. Ia berjalan menuju pintu. Sesampainya di depan pintu, ia membukanya lalu keluar rumah. Pada saat itulah lampu petromak akhirnya benar-benar padam. Penerangan hanya mengandalkan cahaya dari lampu templok yang ada di dalam kamar. Itu juga saat di mana Om Heri akhirnya dapat menggerakkan tubuh. Om Heri bangkit dari tempat tidur, lalu melangkah pelan keluar kamar menuju pintu depan. Om Heri menutup pintu yang tadi dibiarkan terbuka oleh sosok laki-laki misterius itu. Tapi masih penasaran, masih adakah sosok itu di luar rumah? Melangkahlah Om Heri mendekat jendela, lalu membuka sedikit tirainya. Dari celah kecil tirai jendela, Om Heri mengintip keluar. Perkebunan karet sangat gelap. Penglihatannya hanya dibantu oleh bias cahaya langit yang menembus sela-sela pepohonan. Sepi, kosong, hening.
Tapi sosok yang Om Heri cari ternyata masih ada. Sosok laki-laki tinggi besar itu berdiri di dalam gelap, menghadap perkebunan, membelakangi rumah. Dia berdiri diam, tak bergerak sedikit pun. Dalam ketakutannya, Om Heri masih terus penasaran apa yang hendak ia lakukan. Sekitar 10 menit kemudian, mulailah terjadi sesuatu. Ada yang bergerak di kejauhan, sesuatu yang bergerak mendekat dan menembus gelap. Sesuatu itu semakin berdekat, lama-kelamaan Om Heri menjadi tahu apakah itu yang sedang bergerak mendekat. Ternyata itu adalah rombongan yang terdiri dari banyak orang. Rombongan yang berbaris berjalan tak terlalu cepat mendekat ke rumah, mendekat ke arah Om Heri yang tengah mengintip dari balik jendela. Sementara laki-laki sosok tinggi besar itu masih saja berdiri di tempatnya ketika jarak rombongannya hanya tinggal beberapa belas meter lagi. Saat itulah Om Heri dapat melihat kalau ternyata mereka membawa sesuatu. Ya, mereka membawa keranda mayat. Bukan satu. Mereka membawa beberapa keranda mayat. Om Heri semakin ketakutan. Akhirnya mereka berhenti tepat di depan rumah. Beberapa lama saat yang mereka berhenti, lalu sosok laki-laki tinggi besar itu masuk ke dalam rombongan. Mereka kembali bergerak, berjalan ke arah timur perkebunan, perlahan menembus gelapnya perkebunan karet. Akhirnya rombongan itu hilang dalam gelap. Lalu Om Heri menutup tirai. Malam itu ketakutan, Om Heri tak bisa tidur sampai pagi menjelang. Siapakah sosok laki-laki itu? Siapa rombongan pembawa keranda? Dan ada apa? Pagi harinya di hari Jumat, Pak Lurah mengundang Om Heri untuk datang ke rumahnya. Malam harinya, dia akan mengadakan selamatan menyambut kelahiran cucunya. Om Heri berniat akan menyempatkan diri untuk datang. Wahyu baru saja pulang dari rumah sakit pada malam sebelumnya. Tubuhnya belum terlalu fit untuk bepergian. Om Heri tak mengizinkannya untuk ikut ke rumah Pak Lurah, walaupun dia bersikeras ingin ikut. Rumah Pak Lurah tidaklah terlalu jauh. Menggunakan sepeda motor, kira-kira hanya 1 jam ke arah barat perkebunan. Dengan begitu, Om Heri berpikir kalau nanti tidak akan terlalu malam, paling lama jam 10 pun sudah sampai rumah lagi. Pak Lurah ini termasuk orang yang cukup dekat dengan Om Heri dan Wahyu. Beberapa kali dalam 1 bulan beliau pasti mampir ke rumah, karena memang kalau ingin pergi ke kota beliau selalu melintas dekat perkebunan. Keluarga besarnya sejak kakek buyut sudah tinggal di daerah sisi luar perkebunan. Maka dari itu Pak Lurah sudah banyak bercerita tentang keadaan perkebunan dan daerah sekitarnya sebelum Om Heri dan Wahyu tinggal di situ. Beberapa cerita yang terbilang menyeramkan, sangat menakutkan, yang membuat jadi mengerikan. Pak Lurah berani menjamin kalau cerita itu benar adanya karena ia mendengarnya langsung dari ayah dan kakeknya. Kakek dari Pak Lurah bisa dikatakan saksi langsung peristiwa-peristiwa mengerikan yang pernah terjadi di perkebunan karet. Namun, beliau sudah meninggal jauh sebelum Om Heri dan Wahyu datang. Dan salah satu cerita yang sangat menancap di kepala adalah mengenai pemakaman yang katanya masih ada di perkebunan pemakaman yang berisi korban pembunuhan. Yang menakutkan, katanya juga pemakaman itu tidak diketahui letak pastinya karena pelaku pembunuhan itu melarikan diri entah kemana dan tak pernah kembali. Yang pasti letaknya di wilayah perkebunan karet. Setelah selesai pekerjaan di hari itu, Om Heri langsung bersiap untuk pergi ke rumah Pak Lurah, berharap sebelum maghrib sudah sampai di sana. Beneran nih Pak, saya nggak boleh ikut. Lagi-lagi Wahyu kembali melontarkan pertanyaan yang sama sejak siang tadi. Gak usah yuk, kamu istirahat aja. Nanti kalau sakit lagi gimana coba? Jawab Om Heri dengan kalimat yang sama. Pak Heri kan baru beberapa kali ke rumah Pak Lurah. Memangnya sudah hafal jalannya? Lagian hutan di sebelah barat kan lebih rindang daripada bagian lainnya. Kembali Wahyu melontarkan kalimat yang kali ini sedikit membuat Om Heri goyah. Akan mengajak Wahyu atau jangan? Memang wilayah hutan sebelah barat jauh lebih rindang dan juga sepi daripada wilayah lainnya. Karena itulah jarang ada orang yang melintas. Banyak yang lebih memilih jalur lain walau harus memutar lebih jauh.
Tapi melihat kondisi Wahyu yang masih kelihatan lemas, Om Heri membulatkan tekad untuk tetap berangkat sendirian. Gak apa-apa yuk, saya sendiri aja. Toh nanti jam 9 sudah pulang lagi. Percakapan pun selesai. Om Heri langsung keluar rumah dan menyalakan mesin motor. Jam 5 sore, matahari sudah terlihat malas menebar cahayanya. Dia memilih untuk mulai bersandar di ufuk barat, tetapi sinar kuningnya tetap masih menembus sela-sela pepohonan karet. Saya jalan dulu yuk, kamu jangan kemana-mana. Baik pak, hati-hati di jalan. Setelah berpamitan, Om Heri pun berangkat. Menyusuri jalan setapak, menembus perkebunan karet, Om Heri memacu motor dengan kecepatan sedang, tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lambat. Angin mulai terasa lebih sejuk karena sore sudah semakin mendekati malam. Beberapa kali Om Heri harus menutup wajah karena beberapa kali binatang kecil berterbangan menghalangi jalan. Seingat Om Heri, baru 2 atau 3 kali melalui jalan ini, itu pun berboncengan dengan Wahyu. Sedikit lupa membuat Om Heri harus berhenti beberapa kali. Ketika jalan setapak itu bercabang 2, Om Heri harus berpikir sejenak untuk memilih salah satunya. Pada awalnya, ketika menemui jalan bercabang, Om Heri masih yakin dengan jalur yang dipilih, tapi lama-kelamaan ia mulai ragu karena yang Om Heri ingat jalan yang ditempuh seharusnya lebih banyak menanjak, tapi ini malah selalu menurun. Apalagi ketika ia sudah melewati wilayah perkebunan karet dan mulai memasuki hutan rindang, semakin ragu. Sekali lagi, Om Heri melirik arloji. Masih jam 6 kurang 10 menit, suasana semakin remang. Sepertinya sebentar lagi akan gelap dan masuk waktu maghrib. Om Heri menyalakan lampu motor untuk membantu penglihatan sambil terus menyusuri jalan hutan yang semakin lebat pepohonannya. Berbeda dengan ketika di awal perjalanan tadi, Om Heri mulai merasa asing dengan suasana. Sepertinya Om Heri belum pernah melalui jalur itu, sama sekali tak kenal dengan wilayahnya. Belum ada perasaan takut atau was-was. Om Heri tetap melanjutkan perjalanan sampai ketika di satu tempat Om Heri menghentikan laju motornya. Kenapa? Karena Om Heri merasa pernah melintasi jalur ini sebelumnya. Ada 2 pohon sangat besar menjulang tinggi berdiri di kanan dan kiri jalan. Om Heri yakin kalau beberapa belas menit yang lalu ia sudah melewatinya. Kok balik ke sini lagi ya? Om Heri bertanya-tanya dalam hati. Lantas tanpa berpikir panjang, ia kembali melanjutkan perjalanan. Sekali lagi Om Heri melirik ke arah arloji. Sudah jam 6 lewat 15 menit. Tak jauh dari tempat 2 pohon besar itu, Om Heri menemui jalan bercabang lagi. Sebelumnya, ketika melewati jalan yang sama, Om Heri memilih jalan ke arah kanan. Untuk yang kedua kalinya, Om Heri memilih jalur yang ke kiri dengan harapan tidak akan kembali ke tempat yang sama. Ternyata salah. Kira-kira 15 menit kemudian, Om Heri kembali ke titik yang sama. Jalan setapak yang di kanan kirinya ada pohon besar dan rindang tadi. Perasaannya mulai tak enak. Sekali lagi, Om Heri menghentikan laju motor tepat di bawah 2 pohon besar itu. Semakin bingung. Pada saat kesekian kalinya Om Heri melirik ke arah jam tangan. Om Heri kaget karena jarum jam belum beranjak. Dari pukul 6 lewat 15 menit, waktu tak berubah. Dari terakhir kali Om Heri melihat arloji, padahal jarum jam terus berputar normal, tak mati. Mulai terucap kalimat-kalimat doa di dalam hati. Om Heri sadar kalau ada yang tidak beres. Suasana sekeliling sudah semakin gelap total. Hanya lampu motor yang menyinari sekitar. Sekali lagi Om Heri melanjutkan perjalanan melewati jalur yang sama. Kali ini ia memacu motor dengan lebih cepat. Dan untuk ketiga kalinya, Om Heri kembali ke titik yang sama. Yang lebih mengherankan lagi, ternyata jarum jam belum juga beranjak. Dari pukul 6 lebih 15 menit. Om Heri kembali menghentikan motor tepat di bawah 2 pohon besar itu. Kembali Om Heri membaca doa, kalimat permohonan kepada Tuhan supaya diberikan keselamatan dan kemudahan dalam perjalanan. Lanjut. Pada kali ketiga melewati jalur yang sama, Om Heri melihat sesuatu yang membuatnya harus menginjak pedal rem dalam-dalam. Setelah berhenti, Om Heri mengarahkan lampu motor ke sesuatu tempat yang menarik perhatiannya itu.
Di sebelah kiri jalan setapak, Om Heri melihat ada sosok manusia sedang berdiri diam menghadap jalan. Posisi Om Heri di sebelah kanan sosok itu. Jarak mereka hanya beberapa meter, cukup dekat. Sosok berwujud laki-laki, menggunakan pakaian serba hitam, menggunakan caping di kepalanya, tangan kanannya menggenggam tongkat setinggi pinggang. Dia hanya berdiri, tak bergerak sama sekali, menatap ke depan ke arah gelapnya hutan. Tapi entah kenapa, tak ada rasa takut sedikit pun yang muncul. Ketika Om Heri sudah melihat benar-benar sosok itu, Om Heri malah berniat untuk mendekat dan bertanya tentang arah jalan yang benar menuju ke rumah Pak Lurah. Perlahan Om Heri maju mendekat, sampai akhirnya benar-benar sudah berada tepat di depan sosok itu. Maaf Pak, jalan ke rumah Pak Lurah arah kemana ya Pak? Masih jauh atau tidak ya Pak? Tanya Om Heri kepada orang itu. Kebetulan di depannya ada jalan bercabang dua. Jalan cabang yang sebelumnya sudah Om Heri lalui sebanyak 3 kali. Sosok itu hanya diam berdiri. Om Heri tak berhasil melihat wajahnya dengan jelas karena situasinya yang gelap. Sampai akhirnya orang itu bersuara juga. Ke kiri, sesudah itu ke kanan. Dengan suara datar, dia memberi petunjuk jalan. Terima kasih Pak. Oh iya, Bapak mau kemana Pak? Apa mau ikut saya saja Pak? Bapak itu hanya menggelengkan kepalanya. Baik Pak, saya jalan dulu, terima kasih. Lalu Om Heri melanjutkan perjalanan. Om Heri mengikuti petunjuk yang diberikan oleh sosok itu. Sekali lagi ia melirik jam tangan. Masih di pukul 6:15, belum beranjak juga. Kira-kira beberapa belas menit setelah melewati jalan cabang yang kedua, barulah Om Heri memasuki jalan setapak yang mulai melebar. Lalu ia mulai melihat ada beberapa rumah di kanan kiri. Saat itulah ia baru bisa mengenali tempat itu. Akhirnya ia mulai memasuki wilayah desa di mana Pak Lurah tinggal. Lega rasanya. Beberapa menit kemudian, Om Heri pun sampai di rumah Pak Lurah, memasuki halamannya dan memarkirkan motor. Om Heri melirik ke arah jam tangannya. Jarumnya sudah mulai menunjukkan pukul 6:15. Aneh. Oh Pak Heri, ayo masuk Pak. Kok awal sekali datangnya? Kan acaranya setelah Isya Pak. Pak Lurah menyambut dengan ramah di depan rumah dengan senyuman lebar. Ya Pak Lurah, sengaja supaya belum gelap lewat hutan tadi. Setelah itu, Om Heri meminta izin untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib di rumah Pak Lurah. Suasana sudah agak ramai. Ketika Om Heri kembali ke ruang tamu, beberapa anggota keluarga dan tetangganya sudah berkumpul. Om Heri ikut bergabung. Beberapa tamu adalah para pekerja perkebunan karet yang selalu bertemu dengan Om Heri setiap harinya. Lalu mereka semua berbincang sambil menunggu waktu Isya. Dalam perbincangan itu, sesekali Om Heri masih memikirkan kejadian yang ia alami dalam perjalanan tadi. Ya, kejadian yang sangat aneh. Tetapi ya sudahlah, ia masih bersyukur karena bisa sampai tujuan tanpa kekurangan satu apapun. Pak Heri, sudah berapa lama bekerja di perkebunan karet itu Pak? Pertanyaan itu tiba-tiba muncul dari seorang bapak-bapak yang kelihatannya sudah berumur 50 tahunan ketika Om Heri sedang duduk sendirian di teras rumah mencari udara segar. Bapak itu duduk di sebelah Om Heri sambil menyalakan batang rokok di tangannya. Kira-kira sudah 1 tahun lebih Pak, jawab Om Heri. Wah, sudah lama juga ya. Kuat juga tinggal di situ. Bapak itu melontarkan kalimat dengan senyuman. Kuat gimana Pak? Tanya Om Heri penasaran. Saya mau sedikit cerita, tapi nanti jangan ketakutan ya. Setelah mendengarkan cerita saya, kembali Bapak itu melontarkan kalimat sambil tersenyum. Aku kan udah terbiasa dengan ketakutan-ketakutan di rumah itu, gumam Om Heri dalam hati. Jadi, sebelum perusahaan Pak Heri mengambil alih perkebunan itu, sudah 2 kali ada perusahaan swasta yang mencoba mengolahnya. Tapi keduanya hanya bertahan sebentar. Sepanjang yang saya ingat, hanya bertahan kurang dari 1 tahun. Bapak itu mulai bercerita cukup panjang. Apa Bapak tahu alasannya kenapa bisa seperti itu Pak? Om Heri mulai penasaran. Alasan pastinya saya kurang tahu. Tapi menurut penduduk di sini yang pernah bekerja di tempat itu, katanya tak ada karyawan yang tahan di perkebunan itu. Tak ada yang kuat tinggal berlama-lama di rumah yang Pak Heri tinggali sekarang. Banyak gangguan yang mengerikan, teror menakutkan. Bahkan
ada satu orang karyawan yang katanya menghilang dan sampai sekarang tidak pernah ditemukan lagi. Glek, Om Heri menelan ludah kala mendengar cerita itu. Sialan bapak ini, kenapa mesti cerita seperti itu sih? Lalu bapak itu kembali melanjutkan. Tapi sepertinya Pak Heri adalah orang yang kuat dan pemberani. Buktinya sampai saat ini masih bisa bertahan. Ya Pak, ya kami tidak merasakan hal-hal aneh kok. Om Heri mencoba berbohong akhirnya. Tak lama kemudian, Pak Lurah muncul dari dalam rumah. Syukurlah. Ayo semuanya sholat isya dulu ya. Nanti acara akan dimulai. Om Heri agak lega ketika baru jam 8 lewat sedikit, tetapi acara pengajian itu sudah selesai. Ia bersyukur karena berarti tak harus pulang larut malam. Tapi baru saja ia berniatan untuk pamit, Pak Lurah mengajak untuk makan malam. Tak enak untuk menolak. Akhirnya Om Heri pun mengikuti ajakannya. Lalu mereka berkumpul untuk makan di ruang tengah. Rumah ini tergolong cukup besar. Ada beberapa kamar di dalamnya. Menurut Pak Lurah, kedua anaknya yang sudah menikah dan sudah memiliki anak juga masih tinggal bersamanya, sedangkan anak yang pertama sudah memisahkan diri dan merantau ke Pulau Jawa. Rumah besar dengan desain minimalis tapi masih cukup nyaman untuk ditinggali. Langit-langit yang tinggi membantu suhu di dalamnya menjadi cukup dingin karena angin mengalir baik. Tipikal rumah di pedesaan. Foto-foto berfigura bermacam ukuran tergantung pada dinding ruang tamu. Lemari kayu besar berdiri kokoh memisahkan ruang tamu dengan ruang tengah. Istri dan anak perempuan Pak Lurah masih hilir mudik melayani tamu, menghidangkan kue-kue dan minuman teh atau kopi. Sementara Om Heri sudah mulai melirik ke jam dinding. Sudah hampir jam setengah 9. Pak Heri menginap saja di sini. Besok pagi saja pulangnya. Sepertinya Pak Lurah menangkap gelagat Om Heri yang sudah gelisah ingin pulang. Saya harus pulang Pak. Wahyu sendirian di rumah, masih sakit juga kan? Jadi mumpung belum terlalu malam, saya izin pamit pulang ya Pak Lurah. Terima kasih atas jamuannya. Akhirnya Om Heri memberanikan diri untuk berpamitan, namun Pak Lurah masih bersikeras menyuruh ia menginap di rumahnya. Tidak, Om Heri harus pulang. Ia tak tega meninggalkan Wahyu seorang diri di rumah dalam keadaan yang belum benar-benar sehat. Sudah, kalau memang Pak Heri memaksa untuk pulang, hati-hati ya Pak. Kalau ragu, Pak Heri bisa kembali lagi ke sini kok. Pintu rumah ini akan selalu terbuka. Di halaman rumah, Pak Lurah akhirnya melepas Om Heri untuk pergi. Sejujurnya, ada sedikit keraguan kalau mengingat peristiwa tadi yang kesasar dalam perjalanan berangkat. Tapi ya sudahlah, Om Heri harus pulang. Masih belum terlalu malam juga. Setelah menyalakan mesin motor, Om Heri melaju meninggalkan rumah Pak Lurah dengan kecepatan sedang. Desa tempat Pak Lurah tinggal termasuk desa yang cukup besar dan cukup luas, namun tetap saja ketika melintas di tengah-tengahnya pada jam setengah 9 malam, Om Heri tak melihat lagi ada penduduk yang berlalu lalang di luar rumah. Suasana desa sudah sepi. Jalan tanah selebar 3 meter. Ia susuri dengan pasti mengarah ke wilayah hutan di depan. Sekitar 15 menit kemudian, dari kejauhan Om Heri sudah dapat melihat gapura besar. Gapura itu menandakan batas desa. Setelahnya Om Heri akan memasuki wilayah hutan. Jalan setapak yang hanya tinggal satu jalur kecil menandakan kalau Om Heri sudah meninggalkan wilayah desa. Angin dingin menyergap wajah dan tubuh. Ketika sudah benar-benar masuk wilayah hutan, gelapnya langsung menyelimuti. Redupnya tebaran cahaya lampu motor sedikit membantu penglihatan. Memacu motor dengan kecepatan sedang. Beberapa menit perjalanan, Om Heri masih mengenali jalur yang dilewati. Cahaya langit cerah sedikit menembus pepohonan di beberapa bagian hutan. Sebagian besar lainnya hanya gelap gulita. Suara deru mesin motor hanya satu-satunya suara yang terdengar. Walau sesekali suara patahan dahan kering yang melintang terlindas roda motor juga ikut memecah kesunyian. Yang ada di dalam pikirannya, dia hanya ingin cepat-cepat menembus hutan dan sampai di rumah. Ya, berharap demikian. Kira-kira sudah setengah jam perjalanan. Gelapnya malah membuat Om Heri sama sekali tak bisa melihat dengan jelas pukul berapa pastinya saat itu.
Beberapa kali ia melirik ke arah arloji yang melingkar di tangan, tak ada hasil. Namun, ketika motor masih melaju dengan normal, tiba-tiba saja Om Heri menginjak pedal rem dalam-dalam. Ya, ada sesuatu di depan. Sesuatu yang cukup membuat Om Heri jadi terheran-heran. Ya, Om Heri melihat ada jembatan kayu. Aneh, karena baru kali ini ia melihat ada jembatan kayu di hutan ini. Waktu ketika berangkat tadi pun ia tak melihatnya. Ya, Om Heri sama sekali tidak mengenalinya. Jembatan kayu yang tidak terlalu besar, bagian bawahnya tersusun dari papan yang berbaris membentuk pijakan. Lebarnya kira-kira cukup untuk dua motor melintas bersamaan. Om Heri belum mengetahui apa yang berada di bawahnya. Apakah sungai kecil atau hanya cekungan tanah? Om Heri belum tahu pasti. Ia masih duduk di atas motor, berpikir keras untuk memilih apakah ia harus berputar balik kembali ke awal atau nekat melanjutkan perjalanan melewati jembatan kayu. Pandangan Om Heri lemparkan jauh ke wilayah di seberang jembatan, tapi ia sama sekali tak bisa melihat apa-apa, hanya gelap gulita. Entah apa yang ada di pikirannya. Akhirnya Om Heri memutuskan untuk melewati jembatan itu, mungkin juga karena ingin cepat sampai di rumah. Motor melaju pelan mendekati jembatan, hingga akhirnya Om Heri sudah tepat berada di atasnya. Jembatan kayu ini sudah terlihat tua. Kayu-kayu penunjangnya sudah tertutup lumut di beberapa bagian, membuat roda motor menjadi sedikit licin ketika melintasinya. Bunyi gesekan papan kayu juga terdengar berdenyut bersautan. Om Heri berharap jembatan ini masih kuat untuk dilintasi. Hanya beberapa belas detik kemudian, akhirnya Om Heri sukses melewati jembatan itu. Syukurlah. Sama seperti sisi sebelumnya, sisi wilayah hutan setelah jembatan pun keadaannya gelap gulita dan tak terdengar suara apapun. Tak ada suara binatang malam, tak ada suara hembusan angin, tak ada suara dan ranting pohon yang saling beradu. Sangat hening. Namun, Om Heri tetap terus melaju memacu motor. Kali ini dengan kecepatan agak tinggi, tapi beberapa puluh meter setelah jembatan sesuatu terjadi. Ya, mesin motor tiba-tiba mati. Ya Allah. Om Heri menyebut nama Allah di dalam hati, mengeluhkan keadaan yang baru saja terjadi. Mesin motor itu mati tepat di tengah-tengah gelapnya hutan dan sendirian. Turun dari motor, Om Heri berjongkok untuk mencoba mencari tahu penyebab matinya mesin. Gelapnya suasana hutan membuatnya kesulitan untuk melakukannya. Memeriksa tangki bensin penuh, membersihkan busi sudah, tapi motor tetap tak mau menyala. Om Heri tak tahu lagi harus berbuat apa. Tapi ada yang aneh. Om Heri baru tersadar ketika matanya sudah bisa melihat di dalam gelap, ketika ia mengarahkan pandangan ke arah kanan, ke tempat di mana jembatan kayu tadi berada. Ternyata Om Heri tak melihat apa-apa. Jembatan itu sudah tak ada di tempatnya. Padahal yakin jarak jembatan dengan tempatnya saat itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar belasan meter. Yang terlihat hanya pepohonan tinggi besar. Di dalam keadaan gelap gulita, hanya pantulan cahaya langit yang sedikit membantu menyingkirkan gelap. Om Heri terduduk lemas, pasrah, tak tahu apa yang harus dilakukan. Ia sama sekali tidak mengenali tempat ini, sama sekali tak tahu harus berjalan kemana. Dengan keadaan motor yang mogok mencekamnya, situasi menjadi semakin sempurna. Karena tiba-tiba saja langit yang tadinya cerah menjadi gelap tertutup awan. Suasana semakin gelap hingga pada akhirnya ketakutan Om Heri menjadi kenyataan. Rintik hujan mulai turun. Dalam kepasrahan menerima keadaan, Om Heri berdiri ke arah kiri. Jalan setapak yang menanjak. Dari kejauhan, Om Heri melihat sesuatu dalam gelapnya malam dan rintik hujan. Tiba-tiba saja Om Heri melihat ada bangunan yang berdiri di sela-sela pepohonan. Jaraknya tak terlalu jauh, mungkin hanya beberapa puluh meter dari tempat Om Heri saat itu. Tidak ada pilihan lain. Om Heri harus menuju ke sana untuk berteduh, karena hujan sudah berubah dari rintik-rintik menjadi semakin deras. Om Heri mendorong motor, menuntunnya ke arah bangunan itu. Bangunan tua berbentuk rumah, berdinding dan beratapkan kayu, tak terlalu besar.
Namun, Om Heri berpikir akan cukup untuk sekedar berteduh. Ada pohon tua yang terlihat hanya tinggal dan hanya saja berdiri tepat di depannya. Jalan menanjak harus dilalui. Ketika harus menuju rumah itu sambil mendorong motor, Om Heri harus mengerahkan tenaga yang cukup besar untuk menyampainya. Hingga beberapa menit kemudian, Om Heri pun sampai di terasnya. Kemudian memarkirkan motor tepat di depan pintu. Sepertinya bangunan ini kosong, sama sekali tak ada cahaya lampu, yang terlihat gelap dan sunyi. Teras rumah yang sangat sempit membuat tubuh Om Heri tetap basah terkena cipratan air hujan yang turun semakin deras. Keadaan sekitar bangunan cukup lapang. Hanya ada pohon tua tadi yang berdiri paling dekat. Om Heri melemparkan pandangan ke sekeliling, tak ada bangunan lain. Hujan yang tadinya hanya sendirian menyempurnakan suasana. Akhirnya angin mulai datang menemani. Angin yang lama-kelamaan semakin kencang bertiup. Karena angin itulah Om Heri menjadi semakin bertambah basah kuyup, mulai menggigil kedinginan. Tidak tahan lagi, akhirnya ia memutuskan untuk mencari pintu dan berniat untuk masuk ke dalam bangunan. Sebuah keputusan yang akan Om Heri sesali belakangan. Benar, bangunan ini kosong. Ketika Om Heri sudah berada di dalamnya, di depan pintu yang tadi tidak terkunci, Om Heri berdiri beberapa saat untuk memperhatikan sekitar. Ruang kosong berbatas dinding kayu. Pada setiap sisinya hanya ada kursi tua yang teronggok di dekat pintu, ditemani meja kayu di hadapannya. Perlahan Om Heri melangkah masuk dalam keadaan gelap. Masih berdiri di dekat kursi, Om Heri melihat ada pintu yang terbuka lebar pada dinding yang ada di seberang. Jarak pintu belakang itu sekitar 7 meter dari tempat Om Heri berada. Di balik pintu itu hanya ada ruangan yang sangat gelap. Pandangan Om Heri tak sanggup menangkap apa-apa. Lalu Om Heri memutuskan untuk duduk di kursi. Positifnya, tubuhnya menjadi tidak kehujanan. Tak ada air hujan sedikit pun yang masuk ke dalam bangunan itu. Pintu depan rumah ia biarkan tetap terbuka. Cukup lama Om Heri duduk diam di dalam gelap, sementara hujan di luar terus turun dengan derasnya disertai angin kencang bertiup memperkeruh suasana. Hingga akhirnya teror dimulai. Brak! Pintu kayu yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup dengan keras seperti dibanting. Om Heri terenyak kaget. Pandangan menjadi semakin tertutup. Gelap gulita, mata tertutup atau mata terbuka yang Om Heri lihat sama saja hanya hitam pekat. Bait-bait doa terus terucap dalam hati. Suasananya sangat mencekam, sangat gelap gulita itu cukup lama berlangsung. Sementara Om Heri tetap terduduk diam karena tiba-tiba badannya tak bisa bergerak. Perasaan semakin berkecamuk. Om Heri yakin ada sesuatu yang terjadi sebentar lagi. Dan benar saja, tiba-tiba di sudut ruangan muncul cahaya kecil. Cahaya yang perlahan mulai menerangi seisi ruangan. Setelah ia perhatikan benar-benar, ternyata cahaya itu bersumber dari lampu templok yang menempel di dinding. Lampu templok kecil itu menyala dengan sendirinya. Letak lampu itu dekat dengan pintu belakang yang dari awal sudah dalam keadaan terbuka. Saat itulah Om Heri baru dapat melihat seluruh ruangan dengan jelas. Ruangan bangunan yang banyak bagiannya sudah tertutupi oleh lumut tebal. Om Heri semakin ketakutan. Ia nyaris pingsan ketika sadar kalau ternyata sejak tadi di dalam ruangan itu Om Heri tidak sendirian. Ada sosok yang menemani, sosok yang membuat jantungnya serasa berhenti berdegup, sosok yang tengah terbaring di sudut ruangan tepat di bawah lampu templok di sebelah pintu kamar. Dan sosok itu adalah Pocong. Pocong dengan balutan kain putih kusam terbaring diam tak bergerak, sangat mengerikan. Dalam situasi yang mencekam itu, Om Heri tetap tak mampu untuk bergerak. Akhirnya ia hanya bisa menutup mata, tak berani melihat ke depan dalam keadaan mata terpejam. Tiba-tiba saja Om Heri mendengar sesuatu. Terdengar suara langkah kaki yang terseret-seret, langkah kaki yang berasal dari ruangan belakang, langkah kaki yang semakin lama semakin mendekat. Sepertinya ada sosok lain lagi yang juga sedang berada di dalam ruangan. Penasaran,
Pelan, Om Heri mulai membuka mata dan benar, ternyata ada sosok satu lagi yang sedang berjalan mendekat, berjalan gontai dengan langkah kaki yang terseret. Darah melumuri tubuhnya, mengucur dari leher yang putus tanpa kepala. Ya, sosok yang sedang berjalan gontai mendekat ke tempat Om Heri duduk itu tanpa kepala. Om Heri panik, ia tak bisa bernafas, dadanya terasa sesak, dan ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa sentimeter lagi, Om Heri tak ingat apa-apa lagi, ia pingsan, tak sadarkan diri. Pak Heri, Pak, bangun Pak, Pak Heri. Ya, Om Heri mendengar suara Wahyu yang membangunkannya dari tidur panjangnya. Ketika sudah membuka mata, Om Heri melihat ada Wahyu bersama dengan Pak Lurah dan beberapa pekerja perkebunan. Ketika sudah benar-benar sadar, ternyata Om Heri sudah berada di dalam gubuk kecil yang letaknya masih di wilayah hutan, belum masuk perkebunan karet. Wahyu memutuskan untuk mulai mencari Om Heri ke rumah Pak Lurah karena sampai pagi menjelang Om Heri ternyata belum pulang juga bersama Pak Lurah dan para pekerja perkebunan. Wahyu menyisir seluruh bagian hutan hingga pada akhirnya mereka melihat motor Om Heri terparkir di depan gubuk tua di tengah hutan. Lalu ia menemukan Om Heri di dalam gubuk dalam keadaan tak sadarkan diri. Sungguh malam yang mencekam. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Om Heri dan Wahyu. Kisah petualangan mereka berdua di perkebunan karet yang ada di Sumatera Selatan. Lebih tepat lagi di Martapura ya. Oh, emang Om Heri ini agak-agak ini juga nekat juga ya. Bagaimana malam-malam ya, walaupun dia naik motor tapi kan harus menembus perjalanan hutan ya, dan dia juga belum terlalu mengetahui tuh denah hutan tersebut karena dia baru sekali lewat situ dan itu pun diantar dengan Wahyu. Nah, di sini kenekatannya berbuah, hampir aja bikin dia celaka ya. Hujan di tengah hutan, motor mogok. Tiba-tiba ada gubuk, masuk ke gubuk, di dalamnya ada pocong, kan parah banget. Untung dia pingsan. Jadi udah selesai. Coba kalau nggak pingsan, sampai pagi dia bareng ngeliatin tuh pocong. Aduh, nggak tahu deh. Kalau saya udah pasti cabut deh. Hujan apa gimana? Tapi serba salah juga ya. Mau jalan terus hujan, gelap, pokoknya serba salah deh. Intinya kisahnya keren banget ya. Terima kasih kepada Bri Story atas kisahnya yang luar biasa. Dan semoga juga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisah barusan ya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang belum subscribe, ayo dong diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.